Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Muhammad Atif Fatorik, kalian sedang menyaksikan BEM Fai Show. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Nih, kalian perlu tahu dulu nih, apa sih HAM itu apa? Hak asasi manusia itu apa? Saya kutip dari situs resmi Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dengan hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, beliau mengemukakan bahwa negara hukum merupakan negara yang melindungi hak-hak dasar warga, yaitu terdiri dari hak asasi manusia tersebut atau HAM. Hak asasi manusia ini sudah tertera di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Jadi ini teman-teman, meski hak asasi manusia atau HAM ini telah dicatat di undang-undang, ada saja dan masih ada saja pelanggaran-pelanggaran, dan pelanggaran HAM ini sudah ditulis juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Telah dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM itu apa. Oke, isinya adalah pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah gini teman-teman, yang saya lihat Menteri Menko Polhukam ini, Bapak Mahfud MD, mengemukakan statementnya di Hari HAM Sedunia, yaitu pada tanggal 10 Desember tahun 2019. Waktu itu di Bandung, beliau mengatakan bahwa di era Jokowi ini tidak ada kasus tentang HAM. Maksudnya tidak ada kasus HAM yang baru gitu kan. Nah, di situ memulai kontroversi kan. Dan beliau juga mengemukakan statementnya di acara ILC, yaitu klarifikasi terhadap perkataan beliau, statement beliau yang sudah diunggah oleh media-media bahwa di era Jokowi ini tidak ada kasus HAM. Beliau mengklarifikasi bahwa pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu beda. Saya ingin katakan supaya masyarakat paham ya. Pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Di sini memang waktu itu sempat viral juga kan. Beliau mengatakan seperti ini. Pelanggaran HAM secara hukum itu yang dilakukan oleh aparat yang disusun secara struktur sistematis kepada rakyat. Adapun pelanggaran HAM yang disebut pelanggaran HAM dan diberi istilah pelanggaran HAM yang dilakukan secara terencana oleh negara, oleh aparat pemerintah terhadap rakyatnya. Sedangkan pelanggaran yang seperti ketidaksengajaan yang dilakukan aparat ke bawah atau disebut juga dengan vertikal, itu menurut dia dikatakan sebagai HAM, pelanggaran HAM, cuman bukan secara hukum. Itu dikategorikan sebagai hal lain. Misalnya beliau mengatakan, misalnya aparat membunuh warga gitu kan, itu termasuk pelanggaran HAM, cuman dikategorikan sebagai model pembunuhan. Terus ada misalnya kasus pemboman, lalu ada korban tewas, dan itu dikatakan sebagai pelanggaran HAM, cuman dikategorikan sebagai pemboman gitu kan. Nah, jadi di sini ada sedikit kesalahpahaman dari pengertian pelanggaran HAM. Sudah dijelaskan juga tadi di dalam undang-undang. Di situ tertera pelanggaran HAM ditulis sengaja ataupun kelalaian. Jadi ini masuknya apa gitu kan. Dari situ memulai kontroversi yang sangat banyak. Ketua Komnas HAM yang menyatakan memang terdapat beberapa berkas yang masih belum diterima sama dia. Nah, berikut nih merupakan kasus yang belum terselesaikan. Jadi memang sih ada 15 perkara atau 15 kasus, dan 3 ini sudah terselesaikan sih. Dari 12 kasus ini nih, contohnya kasus Munir, yang dia merupakan seorang aktivis HAM yang sering bersuara pada saat itu di tahun 97-98. Dia diculik. Selanjutnya ada tragedi Semanggi, kerusuhan Mei 1998, itu Trisakti ya, pada masa Orde Baru dari tanggal 13 sampai 15 Mei.
Jadi ini kerusuhan yang cukup besar. Ini juga lagi keadaannya memang lagi krisis moneter. Terus ada kejadian juga di 97-98 banyak aktivis-aktivis yang menurut mereka ini adalah seorang provokator. Maka dari itu seorang orang yang sering bersuara ini ditangkap, diculik, atau entah kemana gitu kan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang belum terselesaikan. Lagi-lagi nih ya, saya suka bingung aja gitu. Di acara ILC juga Bapak Mahfud MD mengatakan itu hanya ada 12. Hanya 12 kasus. Hanya 12 kasus. Maksudnya aduh, satu aja belum ada gitu, yang belum ada yang selesai gitu kan dari 12 kasus ini. Itu hanya ada 12. Seenaknya gitu bilang hanya. Itu hanya ada 12. Di era Jokowi nih, masa periode 1 Jokowi JK, beliau sudah mengatakan di debat, di kampanye, kandidat presiden nomor urut 2 Joko Widodo berjanji akan mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Tapi harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tapi semuanya harus diperjelas. Akan menuntaskan kasus-kasus yang diutarakan pada rakyat. Dan pada periode pertama memang tidak ada satu kasus pun yang terselesaikan, malah nambah. Lalu di periode kedua memang ada kasus yang terselesaikan seperti Novel Baswedan. Dari tahun 2017 sampai 2020 ini terselesaikan, namun itu sangat lucu gitu loh. Sudah 3 tahun dicari bukti kebenarannya seperti apa, kronologinya apa, dan pelakunya siapa. Setelah ketemu 2 terdakwa itu cuman dihukum 1 tahun. Kenapa gitu kan, hukumnya ada apa dengan hukum? Ini nih merupakan salah satu catatan merah, atau kalau bahasa sekolahnya ini rapot merah di masa Jokowi ini khususnya. Nah ini saya kutip dari situs laman resmi Tempo.co. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang terdahulu belum terselesaikan ditambah dengan kasus-kasus baru yang hadir di masa kepemimpinan atau era Jokowi ini gitu kan. Baru beberapa bulan pemerintahan Jokowi ini berjalan, ada gitu kasus pelanggaran HAM. Contohnya seperti di Paniai, Papua. Itu warga dengan aparat ini ada konflik gitu kan, yang mengakibatkan 5 orang tewas akibat berondongan peluru senjata. Baru beberapa bulan dimulai udah muncul kasus lagi, sedangkan kasus-kasus yang terdahulu masih ngantri gitu kan buat terselesaikan. Yang selanjutnya ini ada kerusuhan Mei 2019 nih, kerusuhan di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu gitu kan. Dalam rangkaian kekerasan yang diduga terjadi pelanggaran HAM. Mulai dari tudingan penggunaan kekerasan yang tak diperlukan hingga pembatasan akses medis. Selanjutnya ini yang udah gue jelasin tadi ya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang lalu-lalu ini masih belum bisa terselesaikan. Oke, jadi gue simpulin aja nih kan dari penjelasan tentang HAM ini. Memang banyak peristiwa-peristiwa HAM atau kasus-kasus HAM yang memang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan. Ini sebenarnya memang jadi PR pemerintah dari periode ke periode gitu. Dari periode sebelumnya atau periode yang sekarang Bapak Jokowi belum bisa menyelesaikan gitu kan. Jadi istilah kasarnya kalau tidak diselesaikan gitu kan, melimpahkan dosa gitu kan. Pemerintahan sekarang melimpahkan dosa kepada pemerintahan yang selanjutnya, periode selanjutnya. Jadi sebenarnya gini Pak, Bapak bisa juga diacungi jempol oleh kita apresiasi jika Bapak bisa menyelesaikan gitu kasus-kasus yang sudah lama belum terselesaikan ini. Jadi penghargaan buat Bapak, buat periode Bapak gitu kan, jika bisa menuntaskan kasus-kasus ini gitu. Tapi dengan satu catatan nih Pak, jangan nambah kasus lagi gitu Pak. Kalau nambah lagi Pak, saya nggak tahu lagi Pak mau ngomong gimana. Ya ini mah pesan dari kita gitu kan, pesan dari saya sendiri juga, atau pesan saya mewakili dari BEM FAI Hamka. Yang pertama, bisa diselesaikan dengan tuntas, dengan adil secara hukum, dan tidak dengan lying atau kebohongan. Terus yang kedua, jangan menambah masalah gitu. Jangan menambah kasus apalagi tentang HAM ini. Itu dari kita. Mungkin memang segitu saja statement yang bisa gue sampaikan pada kali ini tentang HAM. Mungkin kita bertemu lagi di BMFI Show selanjutnya, mungkin dengan gue atau dengan yang lainnya. Gue cukupin aja saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.